Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Paulus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seistrimu. Mantap! Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi kami, menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kekuatan Tuhan yang luar biasa dan penyertaannya tetap memberikan kita kekuatan, kesehatan dalam menjalani tugas-tugas ini. Dan di pagi ini saya ingin menyampaikan firman Allah di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Jadi di sini kita bisa melihat dan tema saya akan berikan, Alkitab itu seperti cermin dalam kehidupan kita. Jadi Alkitab itu seperti cermin. Jadi kita, kalau saya sebelum mempersiapkan diri, saya bercermin dulu ya. Kadang kita melihat wajah kita masih tetap sama. Tetapi kadangkala kita bisa melihat ada kotoran, ada hal-hal yang perlu dibersihkan, sampai akhirnya cuci muka. Dan Alkitab mengatakan bahwa Alkitab itu seperti cermin. Cermin menunjukkan wajah kita apa adanya. Jadi kalau kita bercermin, itu menunjukkan kita apa adanya. Jadi tanpa harus mengalami perubahan-perubahan di situ. Dan kita tahu bahwa wajah kita tidak akan berubah. Yang kita lihat ketika bercermin, apakah ada noda, apakah ada kotoran, apakah ada sesuatu yang tidak menyenangkan menurut kita di wajah kita. Dan itu seperti mengajar, ya. Jadi mengajar bahwa hal-hal ini harus kita lakukan supaya jangan kita berdosa, supaya kita jangan menyakiti, supaya kita jangan membuat noda kepada orang lain. Kita diajar oleh firman Allah. Yang kedua adalah memperbaiki kelakuan. Itu seperti kalau kita ada wajah di depan, kita ambil tisu atau lap atau handuk atau apa, gunanya untuk membersihkan tisu itu, untuk bersih. Demikian juga firman Allah dikatakan menyatakan menyatakan kesalahan. Cermin itu menunjukkan wajah kita apa adanya, kotorkah, bersihkah, dan lain sebagainya. Jadi itu firman Allah menyatakan keberadaan kita. Kadang-kala kan kita bisa nangis ketika kita membaca firman Allah. Bukan karena kita berdosa, kadang-kala karena kita banyak beban mungkin ya. Dan ketika firman Allah menyentuh satu kata aja, misalnya, akulah Tuhan yang menyertai engkau. Wow, kita kalau dalam keadaan penat, dalam keadaan yang luar biasa seperti
mengalami beban berat, dan kita bisa saja menangis. Tetapi dalam konteks ini saya mau katakan, ketika kita firman Allah itu menyatakan kesalahan, dan ketika kita membaca firman Allah itu dalam kehidupan kita, maka firman Allah itu akan menyatakan, menunjukkan kepada kita dosa-dosa kita. Bagaikan cermin tadi, menunjukkan mana-mana yang kotor di wajah kita, dan kita membersihkannya, atau rambut kita yang tidak rapi, kita bisa menyisirnya kembali. Nah, yang ketiga Alkitab katakan, Alkitab itu sebagai cermin, ya, lalu kita memperbaiki kelakuan. Kita kalau kotor wajah kita, ambil handuk, ambil tisu atau apapun yang gunanya membersihkan. Demikian juga firman Allah itu dalam memperbaiki kelakuan kita, dia menunjukkan kepada kita apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita, dan apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga kita yang tadinya salah, ya, kita atau tadinya di wajah kita ada noda, kita bersihkan, dan firman Allah katakan bahwa Dia yang menyucikan, Dia yang menguduskan, Dia yang membenarkan kita, dan kita percaya, dan disitulah Tuhan mau memperbaiki kelakuan kita. Ya, kita diperbaiki bukan hanya penampilan luar ini oleh Tuhan, tetapi yang terpenting itu adalah kenos, di mana Alkitab katakan, barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dari kenosnya Tuhan itu, yaitu pengubahan dari dalam secara spiritual, ya, itu di mana Tuhan memperbaiki moral kita, Tuhan memperbaiki tingkah laku kita, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan yang kita lakukan sebelumnya, dengan teguran-teguran atau dengan di mana Tuhan menyatakan kesalahan-kesalahan kita, lalu Tuhan juga bukan hanya menyatakan, tetapi Dia juga mau memperbaiki kelakuan kita melalui firman. Makanya firman Allah katakan, how can a young man keep his way pure by living according to your word? Bagaimanakah seorang muda mempertahankannya kelakuannya supaya dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. I have hidden your word in my heart that I may sin against you. Aku telah menaruh firman dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Jadi firman itu menguasai kita, mengendalikan kita dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan perubahan yang sangat dahsyat, yaitu perubahan yang kenos, bukan neos, penampilan sesaat, atau perubahan ya dengan makeup dan apa, itu kecantikan luar. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kecantikan dari inside, dari dalam kita. Puji nama Tuhan. Yang keempat adalah mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita pas bercermin, kita melihat kita belum rapi, ya mendidik orang dalam kebenaran, belum rapi, kita rapikan. Rambut yang acak-acakan kita sisir, jenggot yang ya, ini seringkali dibilang apa, kenapa itu gak di apa, ini ada kebakar ini. Jadi waktu saya obat nyamuk ini kebakar, jadi di panjang sebelah. Jadi tapi saya percaya bahwa pohon-pohon di gunung itu nggak ada yang sama. Jadi ya biarkan saja dia bertumbuh sebagaimana adanya. Puji nama Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, bahwa firman itu membuat kita bercermin sesuai. Oh, ini langkah saya sudah benar, ini hidup saya sudah benar, ini belum benar, ini perlu diperbaiki, ini perlu dikuatkan, ini perlu mengalami transformasi, misalnya seperti itu. Sama seperti kita bercermin, kita bisa melihat wajah kita, apa pakaian kita sudah rapi atau tidak. Ya, kadangkala kalau saya nggak sempat bercermin, itu ya banyak kali salah ya, apalagi pas mau khotbah itu. Anak saya protes itu, ya Pak itu belum rapi. Karena tidak bercermin. Jadi
Ketika kita tidak bercermin, kita nggak tahu apa kita sudah rapi atau tidak. Belum, kita sudah rapi karena kita sudah terbiasa. Yang mau saya katakan ya kepada kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin selama ini kita menganggap itu benar, tapi kalau ditinjau dari segi firman Allah itu nggak benar. Mari kita berubah sesuai dengan firman Allah, karena dia mengajar kita, mendidik kita dalam kebenaran. Semoga firman Allah akan terus menolong kita untuk bertumbuh dan melakukan apa yang baik dan benar. Biarkan cermin dari Tuhan itu, firman Allah itu terus bekerja secara dahsyat, sehingga dia akan mengajari kita, dia akan menyatakan kesalahan kita, dia akan memperbaiki kelakuan kita, dia akan mendidik kita dalam kebenaran, sehingga kita hidup dalam kekudusannya, hidup dalam ketaatannya, hidup dalam kebenarannya, dan namanya dipuji dan dimuliakan. Karena untuk itulah kita hadir di tengah-tengah dunia ini, di mana kita bisa mempermuliakan Tuhan dari di mana kita hidup sampai Tuhan memanggil kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum saya menyelesaikannya, biarlah cermin Allah itu akan terus kita gunakan dalam hidup kita, dan biarlah cermin Allah itu, firman Allah itu ada terus dalam hidup kita, sehingga sekali lagi saya katakan sebagaimana pemazmur Mazmur 119 ayat 30, I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. I have set my heart on your law. Aku telah menyetel hatiku sesuai dengan firman-Mu. Semoga kita menyetel hati kita sesuai dengan firman Allah. Apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, itu gunanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong kami, dan kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyatakan segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, arahkan tangan kepada Tuhan. Dalam nama segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh biluris Engkau sembuh, oleh kuasanya Engkau sembuh. Terima kasih, kami bersyukur. Dan bagi mereka yang mengalami pergumulan hidup, kiranya Tuhan datang kepada mereka, menguatkan mereka, menopang mereka. Terpujilah Engkau, karena kami yakin, kami percaya Engkau menolong mereka, memberikan jalan keluar, sehingga mereka dapat tetap memuliakan Engkau dalam kehidupan mereka. Ajar kami untuk cakap, untuk bersyukur, cakap untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.